Ada. Arti sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ya. Al-Imran 175. ya, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, innama hanyalah zalikumus syaitanu, setan itu hanyalah setan itu, itulah atau setan itu yukhawifu awliya'ahu, dia menakutkan awliya'ahu, wali-walinya, fala takhafuhum, maka janganlah kamu takut kepada mereka, wa khafuni, tapi takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, jadi bab firman Allah Ta'ala ini hubungannya dengan kitab Tauhid, ya. Dari kata adalah rasa takut. Jadi rasa takut itu termasuk ibadah, ya. Rasa takut termasuk ibadah yang kita wajib mengikhlaskannya. Rasa takut itu hanya untuk Allah. Nah, itu takut singa enggak? Takut ular? Takut. Nah, ini rasa takut yang bersifat tabiat. Nah, kalau ini apa namanya? Boleh-boleh aja itu. Semua orang manusia ada rasa takut dengan hal itu. Nah, ada rasa takut yang namanya takut sir, takut yang bersifat rahasia. Ya, takut itu kayak macam misalkan kita lewat di tempat yang kita anggap serem, ya. Kita kan nih orang Indonesia itu waktu kecil umumnya orang Indonesia itu sering nonton film misteri. Ditanamkan itu mindset kita tuh takut setan. Ini apa namanya? Takut yang bersifat sir. Kita menganggap setan itu bisa memberikan bahaya atau mudarat. Nah, kemudian ketika misalkan kita lihat berhala, berani kan tuh robohin berhala? Kayak bisa Nabi Ibrahim. Nah, ada manusia yang membayangkan, oh nanti kalau gue robohin berhala, nanti gue kena mudarat lagi. Kita menganggap berhala itu bisa memberi mudarat. Nah, kalau kita takut, dan takut yang bersifat sir, kita dilarang. Nah, kemudian ada rasa takut, yakni meninggalkan kewajiban karena misalnya diancam, misalnya sama kita kerja, contohnya kerja di perusahaan, kemudian kalau apa namanya, misalnya sebagai contoh bos itu melarang kita sholat, ya. Melarang kita sholat, kemudian kita tinggalkan sholat itu karena takut kepada si bos. Ini rasa takut yang dilarang, yakni meninggalkan kewajiban itu ada 3 macam rasa takut, ya. Nah, kemudian kita diperintah di ayat ini, kita dilarang takut kepada mereka. Mereka sih siapa nih? Awliya'ahu, wali-walinya setan. Jadi setan punya wali, perwakilan. Orang-orang kafir, ya wali-wali setan.
Ada wali apa namanya, wali Rahman, walinya Allah Ar-Rahman, ada wali setan. Nah, jadi maksud ayatnya begini, setan itu menakutkan dengan wali-walinya itu supaya orang-orang mukmin takut kepada wali setan. Saya contoh sebagai contoh, perang melawan orang-orang kafir. Nah, setan itu membisikkan itu kan, menggoda supaya orang-orang beriman itu takut dengan orang-orang kafir. Tuh senjata orang-orang kafir lu, jemapannya lu nuklir, nanti lu dinuklir lu, ya kan? Nah, ditakut-takuti oleh setan melalui wali-walinya. Nah, kita dilarang sama Allah, fala takhafuhum, jangan kamu takut kepada mereka gitu. Wa khafuni, tapi takutlah kepada aku, kepada Allah maksudnya. Nah, jadi kalau kita takut kepada setan dan wali-walinya, berhubungan dengan kitab tauhid ini, syirik kan? Syirik, ya. Jangan kamu takut kepada mereka, jangan kamu takut kepada wali-walinya setan, tapi takutlah kepadaku, yakni takut kepadaku ini, jangan kamu menyelisihi perintahku. Ya, jangan kamu menyelisihi perintahku. Nah, jadi kalau ada orang misalkan ditanya, hampir semuanya begini, kalau ditanya takut gak sama Allah? Takut, tapi nggak mau jalanin kewajiban. Nah, ini takut yang nggak benar. Ya tidak seperti tuntutan agama. Kemudian misalkan ditanya takut gak sama Allah? Takut, tapi nggak mau menjauhi larangan. Ini takutnya, rasa takutnya tidak benar. Jadi takut yang benar, takut yang benar-benar kepada Allah, dia menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang dituntut oleh agama, oleh Allah. Nah, makanya dikatakan in kuntum mukminin, jika kamu orang-orang beriman. Nah, kalau imannya betul, ya kan, maka dia tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Ya. Yang tipu daya musuh-musuh Allah itu menakut-nakuti orang-orang beriman dengan tentaranya dan wali-walinya, supaya mereka, jadi ayat ini berhubungan dengan masalah perang sebenarnya itu, supaya mereka tidak berjihad melawan orang-orang kafir itu, wali-walinya setan, yang tidak memerintah yang ma'ruf dan tidak melarang yang munkar. Nah, Allah melarang kita takut kepada mereka dan memerintah kita supaya takut kepada Allah saja. Nah, karena inilah yang dituntut dari iman itu. Setiap kali iman seorang hamba itu kuat, nah ini perlu digarisbawahi. Kalau seorang hamba itu kuat imannya, maka akan hilang rasa takut kepada wali-wali setan. Ya, dari hatinya. Nah, kalau iman seseorang itu lemah, maka akan kuat rasa takutnya dengan mereka. Contoh sederhana aja di kita deh, takut setan. Lewat tempat sepi misalnya, kadang-kadang kan merinding ya kalau lewat daerah-daerah yang serem. Ya memang kita tidak menafikan di satu tempat itu ada yang namanya setan. Tapi kita jangan berlindung sama setan. Misalnya contoh nih, ungkapan orang numpang-numpang, ya, itu yang mereka maksudkan ungkapan itu buat apa itu? Numpang-numpang.
Buat setan kan minta perlindungan kepada makhluk halus yang ada di tempat itu supaya nggak ganggu. Ini takut setan kan. Nah, kalau iman seseorang itu lemah, kuat rasa takutnya. Tapi kalau iman seseorang itu kuat, ya, hilang itu rasa takut kepada setan. Nggak ada rasa takut. Yang dia takut itu hanya Allah. Itu ukuran sebagai bandingan ya. Jadi di bab ini kita diperintah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala dalam hal masalah takut, yakni kita diperintah takut kepada Allah saja. Itu maksud dengan ikhlas dalam masalah takutnya. Kemudian memalingkan rasa takut itu kepada selain Allah, syirikun, adalah kesyirikan. Nah, kalau dosa syirik itu tidak diampuni. Nah, kita berhati-hati. Dari situ kita bisa ambil pelajaran. Jangan takut kepada siapapun selain Allah. Jangan takut kepada berhala, kepada tagut atau yang lainnya. Kemudian ini peringatan dari tipu daya setan. Jadi hakikatnya yang mereka besar-besarkan tuh setan dengan melalui wali-walinya itu, hakikatnya mereka lemah kalau kita memiliki iman yang kuat. Ini sebagai contoh, kita pernah tahu mungkin perang Badar, jumlah kaum muslimin pada waktu itu sekitar 300-an, dan orang kafir ribuan. Takut gak kita kalau menghadapi musuh kayak gitu nih? Ya 300 nih lawan ribuan, ya. Ya kalau Said lawan. Iya, kalau imannya kuat. Kenapa bisa menang? Kenapa mereka bisa menang? Karena iman mereka kuat. Itu tauhidnya. Coba kebalikannya pada perang Uhud, jumlah kaum muslimin banyak, tapi kalah. Itu karena tergoda dengan harta, dengan ghanimah, harta rampasan perang. Nah itu. Nah, jadi kita mesti bisa menempatkan rasa takut, ya. Ada rasa takut yang bersifat tabiat, nah itu boleh. Yang tadi saya ambil contoh, misalnya takut kepada singa. Nah, semua orang takut singa, ya kan? Itu hal yang bersifat tabiat. Kemudian ada rasa takut yang bersifat sir, sifat rahasia. Takut kepada setan, misalnya. Kemudian takut yang bersifat meninggalkan kewajiban agama, ya. Jadi kalau berhubungan dengan bab ini, kira-kira kalau orang yang meninggalkan kewajiban agama syirik kan? Syirik. Karena dia takutnya itu bukan diantarkan kepada Allah. Bos, orang mahal. Iya, gitu. Dikatakan tuh ada orang takut tapi dia tidak meninggalkan larangan Allah. Ini takutnya tidak benar. Kalau dihubungkan dengan bab ini syirik gak? Syirik. Terus takut apa siapa? Enggak takut sama Allah. Itu. Kalau takut sama Allah, mesti seseorang itu menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan. Bisa dipahami ya? Ini aja ya, apa namanya? Dikit-dikit aja ya. Hah? Iya berarti saya. 10. Masih ada lanjutin nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana? Hah? Innama kan? Udah tadi itu dibaca Mas sekarang. Oh ini hadis ya? Ankabut kan? Inama juga kan? Yang mana? Bawahnya inama juga. Taubah. Innama Inama ya. at-taubah. Innama Tadi kan ya'muru. Al-Imran. Bukan. Tadi kan siwapang Al-Imran. Al-Ankabut.
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsa illallah Ulaika. Ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya. Wa quluhu, dan firman-Nya innama, hanyalah ya'muru masajidallahi, yang memakmurkan. Ya'muru biasa diartikan memakmurkan, kalau saat itu membangun atau mendirikan. Memakmurkan masajidallah, masjid-masjid Allah, yaitu man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, dan dia mendirikan sholat. Wa ataz zakah, dan dia menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut illallah, kecuali kepada Allah. Kesempurnaan ayat ini, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi yang kita baca walam yakhsha illallah, siapa yang tidak takut kepada siapapun selain Allah, itu di atasnya man amana billah wal yaumil akhir. Ya, jadi kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia mengerjakan sholat dan menunaikan zakat, maka tidak patut baginya takut kepada siapapun selain Allah. Itu ya. Kemudian fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka itu, lafaz asa ini mudah-mudahan ulaika yakunu minal muhtadin, mereka adalah orang mendapat petunjuk. Fa'asa asalat itu ya diharapkan, tapi di sini pasti maknanya wajib, mereka pasti mendapat petunjuk. Ya. Kemudian di ayat ini ada batasan tentang siapa yang memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid, yakni ada yang bersifat hissi, indrawi, ada yang bersifat maknawi. Memakmurkan masjid Allah, kalau yang hissi ya ngebangun masjid, itu secara indrawi. Tapi secara maknawi yang dimaksudkan membangun masjid di sini adalah innama yastaqimu imarataha, yaitu membangun bangunannya, mendirikan bangunannya bil ibadah wat ta'ah, dan taat. Mau ibadah, mau taat, pakai ilmu gak? Pakai ilmu. Maka kita harus belajar. Kalau kita nggak punya ilmu, kita tidak akan bisa ibadah, tidak akan bisa taat. Yang lalu pernah kita bahas, jangan-jangan nanti kita berimannya kepada setan, bukan kepada Allah, karena nggak punya ilmu. Ya. Jadi hendaknya kita beristiqomah dalam belajar. Belajar itu wajib dari mulai di dalam pangkuan itu sampai liang lahat. Jadi tidak ada kata putus, tidak ada kata berhenti belajar.
Bukan masalah kita sudah tahu atau belum tahu belajar itu, tapi kita menjalankan perintah agama. Nabi, kalau dibilang bahasa kita sekarang, guru besar. Tapi kalau ada sahabat, majelis ilmu sahabat, Nabi duduk diam mendengarkan. Kalau bicara logika, yang lebih tahu siapa? Ya Nabi, tapi dia kok duduk. Itu tawadu. Belajar itu harus tawadu. Ya. Ada ulama berkata tentang masalah ilmu yang sedikit agak keluar dikit. Kata ulama, al ilmu izzun la zullafi. Ilmu itu adalah satu kemuliaan yang tidak ada kehinaan di dalamnya, tidak ada kerendahan di dalamnya. La yudraku illa bizullin. Tapi ilmu itu tidak diperoleh melainkan dengan kerendahan hati. La izzafi, yang tidak ada ketinggian hati, tidak ada kesombongan di dalamnya. Jadi kita mau belajar itu harus rendah hati, ya. Nah, membangun atau memakmurkan, kembali ke pembahasan, membangun atau memakmurkan masjid-masjid Allah, mesti di sini ditetapkan oleh Allah. Yang membangun itu adalah orang-orang beriman. Ayat sebelumnya Allah katakan, makana lil musyrikina ayyamuru masajidallah. Ini ayat sebelumnya. Tidak pantas bagi orang-orang musyrik mereka itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Itu ayat sebelumnya. Dinafikan. Yang memakmurkan masjid Allah di sini ditetapkan hanyalah orang-orang beriman. Ya. Nah, kemudian orang beriman itu dia tidak takut kepada siapapun selain Allah. Kalau beriman kepada Allah, yakni dengan hati mereka yakin kepada Allah dan mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangan. Kemudian mereka selalu mengerjakan sholat dengan rukun-rukunnya, kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Kemudian mereka menunaikan zakat. Kalau disebutkan zakat secara mutlak dalam Al-Quran, itu maksudnya zakat mal, ya. Jadi zakat mal kalau kita punya harta sudah sampai nisab, maka kita wajib zakat 2,5%. Ya. Kemudian mereka mengikhlaskan kepada Allah, mengikhlaskan khosyah, yakni rasa takut hanya kepada Allah. Itu ayatnya yang dibahas, walam yakhsha illallah. Ini kalimat ini dalam masalah ilmu bahasa Arab, kalimat membatas namanya lam nafi diiringi ilah. Seperti misalkan di dalam ruangan ini ada berapa orang nih? Ada 5, 6, 7. Tidak ada di dalam ruangan ini melainkan 7 orang. Nah, begitu kalimatnya. Kalau dikatakan lebih atau kurang, berarti omongan itu dusta. Nah, itu kalimat membatas, hanya ada 7 orang. Sama dengan kalimat ini, walam yakhsha illallah, dan orang beriman itu tidak takut kepada siapapun melainkan Allah. Ya. Tapi kalau takut tadi saya bahas, takut yang bersifat tabi'i, ya. Ini hal yang tabiat, sifat memang yang dibawa dari lahir. Semua manusia takut dengan singa misalnya. Tapi kalau takut sama singa kemudian sampai meninggalkan kewajiban agama, nah ini juga nggak boleh. Ya, takut sama bos ente nih, saya punya bos nih, ya kan? Nanti kalau sholat misalnya nanti gue pecat nih, ambil di mana nih? Sholat. Iya, berarti kerjanya berhenti, Dari yang lain. cari yang lain, gitu. Ya. Itu kalau kita takut hanya kepada Allah. Ya.
Jadi kita wajib takut hanya kepada Allah saja. Dan kesyirikan itu tidak bermanfaat baginya amal. Kalau orang beramal jangan syirik. Karena kesyirikan itu bisa menghapus amal. Nah, ini jadi perhatian buat kita nih. Kalau mengerjakan satu amalan ibadah, misalkan tuh syirik kecil apa ya? Iya. Atau sum'ah. Nah, itu dihindari karena bisa menghapus amal yang sedang kita kerjakan. Ya. Kemudian membangun masjid Allah hanyalah dengan ketaatan dan amal soleh, bukan semata-mata membangun yang bersifat hisi, membangun masjid yang bersifat hisi bangunan itu ya. Kemudian kita dianjurkan membangun masjid baik yang bersifat hisi ataupun maknawi. Coba dilanjutkan. Ya nah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa iza Uzia fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillahi wala in ja'a nasrum minar rabbika la yakulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'ahlama bima fis sururil alamin. artikan. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah besertamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Al-Ankabut ayat 10. Wa minan nasi, dan diantara manusia ada mayyaqulu, orang yang berkata amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Fa idza uziya fillah, tapi apabila disakiti di jalan Allah, ja'ala fitnatan nas, dia menjadikan cobaan manusia itu ka'azabillah, seperti azab Allah. Wala in ja'a, dan jika datang nasrum min rabbik, pertolongan dari Tuhanmu, layakuluna, mereka berkata, sungguh mereka berkata, inna kunna ma'akum, sungguh kami beserta kalian. Awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin, bukankah Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati alam. Nah, kira-kira kisah tentang siapa ini? Orang-orang munafik, ya. Orang munafik berkata, kami beriman kepada Allah. Kemudian datang cobaan dari manusia, cobaan yang tidak disukai. Dia menjadikan cobaan manusia itu seperti azab Allah, yakni murtad. Orang-orang kafir nggak suka